Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat malam, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir pada kesempatan malam hari ini untuk pelaksanaan tutorial webinar. Sebagai informasi pembuka, teman-teman mohon bantuannya selain untuk melakukan absensi di kolom chat agar kemudian mempermudah saya dalam rekapitulasinya. Teman-teman, kalau tidak berhalangan, bolehlah untuk menyalakan kameranya sejenak agar supaya saya dapat melakukan screenshot sebagai bukti saya laporan nanti ke pihak universitas. Selanjutnya, apabila ada kerjaan ataupun beberapa hal yang dilakukan, teman-teman disilahkan untuk off cam sambil mendengarkan. Ya, mungkin masih dalam perjalanan pulang atau dalam aktivitas yang lain, boleh untuk mematikan kameranya nanti. Tapi untuk kepentingan pelaporan saya, izinkan saya untuk mengambil screenshot dengan kamera yang diaktifkan sementara. Boleh, teman-teman, ada beberapa. Mbak Nela mungkin? Atau masih dalam aktivitas lain? Oke, yang sudah dulu. Izin, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, teman-teman. Silakan. Yang mau on cam tetap on cam, silakan. Yang mau off cam tidak masalah. Baik. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita tidak lama karena pembahasannya juga tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak, tetapi ada satu dua hal yang akan kita bahas nanti dalam kesempatan di apa di tutorial webinar yang keempat baru kita selesaikan sisanya. Tetapi hari ini kita hanya membahas tentang putusan sela berikut terkait pembuktian di persidangan. Maka, teman-teman, izinkan saya untuk kita memulai dari putusan selah dulu. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan bahwa teman-teman telah mengirimkan tugas dengan baik, tentu dengan beberapa catatan perbaikan, tapi saya percaya benar bahwa memang teman-teman menyimak betul arahan perbaikan itu. Saya mohon maaf sekali lagi jika memang dalam pemberian arahan saya itu terkesan agak agak sedikit mendikte, tetapi memang sebagai dosen saya meyakini benar bahwa yang saya sampaikan itu adalah bagian dari prinsip-prinsip akademik ilmu hukum yang patut untuk saya berikan. Maka kemudian teman-teman, saya secara pribadi mohon maaf jika kemudian pernyataan saya dalam pelaksanaan tutorial online ini ada yang menyinggung di hati atau mungkin ada perkataan saya yang keliru, saya mohon maaf sebelumnya. Tetapi jauh lebih daripada itu, memang kapasitas saya di Universitas Terbuka memang sebagai tutor. Tetapi keseharian saya adalah saya dosen ilmu hukum pidana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi. Jadi tentu memang begitulah dosen ketika memberikan arahan perubahan. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Berikut teman-teman kita mulai saja dengan eh, putusan selah bahwa secara hukum teman-teman, secara hukum putusan selah itu adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir perkara pidana itu disampaikan. Artinya bahwa memang putusan ini tidak boleh menyinggung pokok perkara secara keseluruhan, melainkan memang dia itu prinsipnya menilai apa ya, menilai keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dalam konsepnya kawan-kawan bahwa mekanisme ini memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk sekedar mengajukan keberatan mengenai apa aspek prosedur sebelum pemeriksaan memasuki tahap pokok perkara. Artinya kawan-kawan bahwa memang apa di dalam konteks putusan sela ini hanya akan ada manakala ada eksepsi yang kita bahas di kesempatan sebelumnya. Karena hanya berdasarkan pada eksepsilah
kemudian hakim dapat memberikan putusannya untuk dinyatakan bahwa apakah kasus ini dapat dilanjutkan atau ditunda dengan beberapa pertimbangan bahwa eh, keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum dari terdakwa itu apakah diterima ataukah ditolak begitu. Jadi kalau dalam konsep yang sederhana sebenarnya putusan selah itu apa ya? Dia mengatur lebih kepada mempertimbangkan keberatan, mempertimbangkan keberatan atau eksepsi yang tadi saya sampaikan itu dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, dalam konteks pasal 206 misalnya Undang-Undang Nomor 20. Nah, ini konteks yang baru, aturan yang baru itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2005 tentang KUHP itu pasal 206 itu disebutkan di situ bahwa pasal tersebut memang mengatur tentang perlawanan eksepsi yang nanti hasil akhirnya itu adalah tentang putusan sela yang harus dijatuhkan oleh hakim begitu. Berikut teman-teman bahwa putusan sela ini sebenarnya kalau dalam konteks yang lebih sederhana itu dia memiliki yang namanya peran strategis dalam mengatur mekanisme peran pidana agar konsepnya ini berjalan dengan efisien dan adil. Pertama, bahwa memang putusan sela itu mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara dengan sebelumnya dia menyelesaikan hambatan prosedural terlebih dahulu. Nah, eh, putusan ini kemudian dipakai sebagai dasar yang kuat apakah kasus ini dapat dilanjutkan atau tidak. Maka kemudian biasanya disebutkan bahwa ini putusan sela dia mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara dengan menyelesaikan hambatan prosedural terlebih dahulu. Apakah pengadilan berwenang atau tidak? Apakah semua keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum itu memiliki dasar yang dipandang benar atau tidak? Nah, yang kedua putusan ini juga menjadi alat kontrol terhadap kinerja jaksa. Nah, jadi jaksa penuntut umum itu dalam proses dia memberikan dakwaannya sebelum penasihat hukum membuatkan bukan penolakan, membuatkan keberatannya dalam dakwaannya itu kan juga menjadi dasar bagi penasihat hukum untuk melakukan bantahan. Nah, bantahan inilah yang kemudian harus dinilai secara langsung oleh hakim untuk menentukan tentang dilanjutkan atau tidak dilanjutkan perkara ini. Yang ketiga bahwa memang putusan sela ini dia menentukan apakah suatu perkara ini lanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara atau memang harus diberhentikan sementara sampai pada perbaikan prosedural dilakukan. Nah, biasanya putusan selah itu menjadi semacam acuan bagi jaksa manakala kemudian dalam putusan itu ditentukan bahwa dakwaan jaksa itu dipandang bukan tidak tepat tapi lebih kepada tidak pas maka berdasarkan putusan selah inilah jaksa diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan sebagainya. Nah, dengan fungsi-fungsi tersebut di atas ini maka putusan sela ini dia menjadi semacam gatekeeper yang penting dalam menjamin bahwa integritas proses peradilan pidana ini melindungi hak fundamental dari terdakwa. Jadi secara keseluruhan putusan sela ini memang sengaja diciptakan untuk mengakomodir kepentingan dari terdakwa begitu. Nah, ada beberapa catatan tambahan penting di situ bahwa ini dia. Ah, bahwa memang yang namanya proses dan mekanisme putusan sela ini adalah sesuatu yang sifatnya mutlak, Tetapi kalau saya sederhanakan segalanya dengan kalimat bahwa putusan sela ini memang hanya akan terjadi manakala ada penolakan, ada keberatan dari kuasa hukum dan terdakwa. Gitu. Jadi memang proses putusan selain dimulai ketika ada eksepsi dulu atau keberatan tadi yang saya sampaikan itu, yang kemudian diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya
selama persidangan berlangsung bahwa bahwa jika hakim kemudian ini poin penting teman-teman, bahwa kemudian jika hakim menerima eksepsi tersebut, maka pemeriksaan pokok perkara itu dihentikan sementara menunggu perbaikan dari pihak jaksa penuntut umum. Saya ulangi sekali lagi teman-teman, bahwa putusan sela ini bahwa jika hakim menerima eksepsi tersebut, eksepsi dari tim kuasa hukum atau kuasa hukum dari terdakwa ini, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan dulu. Dia dihentikan dulu sementara menunggu instruksi perbaikan dari jaksa penuntut umum. Jadi apa yang diperbaiki, Pak? Yang diperbaiki ini tentu dakwaan. Karena yang mendakwa ini kan jaksa. Artinya bahwa sebaliknya, kalau eksepsi ini ditolak oleh hakim, maka perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara itu. Gitu. Jadi prosedur penting yang harus diperhatikan adalah bahwa memang hakim itu wajib mengucapkan apa ya? Hakim itu wajib mengucapkan putusan selah dalam sidang yang terbuka untuk publik sesuai dengan apa asas transparansi dan keterbukaan dalam konsep peradilan pidana Indonesia ini. Jadi sebenarnya konsep ini memang dia memastikan bahwa setiap putusan itu dapat diakses atau dipantau oleh masyarakat secara luas. Apalagi konsep yang dibangun dalam prinsip peradilan pidana Indonesia ini, apabila kasus itu sorry sidangnya itu terbuka untuk umum, memang memang tidak ada batasan, semua orang dapat melihat ini. Maka putusan selah ini juga menjadi salah satu yang sangat penting manakala hak-hak dari terdakwa ini diuji di situ. Apabila misalnya keberatan itu kemudian diterima, maka tidak boleh lanjut ke pokok perkara. Alasannya sederhana, bahwa memang jaksa harus melakukan apa perbaikan perbaikan atas dakwaannya untuk kemudian baru dapat dilanjutkan kembali ke pembahasan tentang lanjutan ke pokok perkaranya begitu. Jadi itu beberapa prosedur penting dalam apa eksepsi dan apa mekanisme secara umum saja di apa dilakukan dalam dalam putusan selah itu. Nah, ada pertanyaan, sekali lagi saya ulang biar menjadi jelas. Ada pertanyaan begini, apakah kemudian putusan selah itu wajib? Apakah putusan selah itu wajib atau tidak wajib? Nah, secara sederhana teman-teman mahasiswa, putusan selah itu memang tidak wajib. Putusan selah itu memang tidak wajib diberikan dalam setiap perkara pidana yang masuk ke pengadilan. Keberadaan putusan selah itu hanya diperlukan ketika ada eksepsi atau keberatan formal yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Artinya yang seperti tadi saya sampaikan, ada eksepsi, ada putusan selah. Nah, itu wajib. Kalau tidak ada eksepsi, maka lanjut ke pokok perkara. Karena memang tidak ada keberatan dari apa terdakwa dan kuasa hukum dari terdakwa. Logikanya sangat sederhana. Memang sesederhana itu bahwa kalau ada eksepsi, maka putusan selah pasti ada. Kok begitu, Pak? Iya, karena hakim mempertimbangkan keberatan dari kuasa hukum untuk menentukan apakah perkara ini lanjut atau tidak lanjut. Jadi konsepnya sangat sederhana. Sementara misalnya, kalau tidak ada eksepsi, maka otomatis perkaranya akan lanjut kepada pokok perkara yang akan dibahas dalam persidangan berikutnya. Artinya bahwa memang putusan selah ini tergantung pada apa ada atau tidaknya eksepsi. Tetapi tidak bermakna bahwa tidak bisa apa putusan selah ini tidak wajib. Dia bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu manakala putusan selah ini diberikan jika ada eksepsi terkait kewenangan mengadili. Nah, misalnya kewenangan mengadili, pengadilan ini berwenang untuk mengadili perkara atau tidak, apakah itu absolut atau itu relatif, atau eksepsi terkait dengan aspek prosedural yang kritis, misalnya bahwa jika hal-hal ini ada maka putusan selah itu dipandang wajib untuk ada. Hakim dalam putusannya harus memberikan penjelasan di situ. Kenapa diterima atau kenapa ditolak nantinya
keberatan tersebut. Karena jika tidak ada eksepsi dari pihak terdakwa, memang secara umum sidang ini dapat langsung melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara tanpa harus menunggu putusan selah. Karena ya memang tidak ada bantahan, tidak ada apa keberatan dari pihak kuasa hukum terdakwa. Saya kira itu sesederhana itu putusan selah itu. Mungkin di kesempatan berikut kita bisa lanjut tentang putusan selah, tetapi secara umum ya putusan selah seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan mungkin, teman-teman sekalian? Oke, kalau ada pertanyaan silakan, saya menunggu. Mas Yaro mungkin mau bertanya, Mas Yaro? Saya kira teman-teman, apa putusan selah ini sangat sederhana sebenarnya. Silakan Mas Yaro. Ada yang mau berkomentar mungkin ada atau perlu ditambahkan, silakan kita terbuka untuk itu. Cukup dulu? Ada sedikit pertanyaan di sini, Bapak. Silakan. Sebelumnya mengganggu dulu, Bapak. Agak terlambat berhubung di link yang pertama. Tadi nggak masuk, Bapak, nggak join. Siap, Mas Yaro. Jadi, ada yang sedikit saya tanyakan, Bapak, Ya, terkait putusan selah ini. Jadi memang putusan ini bukan ingkrah namanya, Bapak, karena ya putusan benar sekali, selah. Mas Yaro. Cuman yang menjadi pertanyaan di situ, kenapa mesti setelah dieksepsi dan tanggapan daripada penuntut, kenapa mesti putusan selah dikasih namanya, Bapak? Ya, Maksudnya kan, namanya juga putusan pengadilan, kenapa mesti harus dibedakan? Gitu, Bapak, menurut ya saya. baik, baik. Maksudnya, entah apa nama lainnya gitu, Bapak, yang memang entah keputusan misalnya penetapan hakim atau apa gitu, Bapak. Ya, Gitu, ya, Bapak. ya. Terima kasih, Bapak. Oke, oke, saya catat ya. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Mungkin adakah? Kalau tidak ada, saya langsung menjawab saja kah? Baik. Eh, Mas Yaro, terima kasih buat pertanyaannya. Itu memang tidak terpikirkan, tetapi memang putusan selah ini kan sebenarnya tidak bermakna apa-apa selain konteks konteks penggunaan diksi selah itu. Nah, diksi selah ini kan dalam terminologi ilmu bahasa itu di tengah-tengah, di antara, di antara proses gitu. Makanya disebut putusan selah. Saya secara pribadi kalau ditanyakan apakah Pak tahu tentang alasan kenapa harus disebut putusan selah, tentu secara pribadi saya tidak mengerti kenapa disebut putusan selah. Tapi dalam terminologi ilmu bahasa, pertanyaan ini pernah ditanyakan zaman kuliah saya. Jawabannya sederhana sebenarnya, bahwa memang putusan selah itu adalah putusan yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu yang muncul selama proses persidangan tanpa mengakhiri proses pemeriksaan perkara secara umum. Maka kemudian putusan yang ada di tengah-tengah inilah yang dalam terminologi ilmu bahasa dipilihlah diksi selah. Selah ini kan dalam konteks ilmu bahasa di tengah-tengah. Jadi putusan yang dibuat di tengah-tengah proses peradilan pidana, tetapi tidak diartikan bahwa menjadi putusan final, putusan akhir. Karena kalau putusan akhir dalam konteks ilmu hukum pidana dipandang sebagai inkrah, dipandang sebagai putusan yang inkrah berkekuatan hukum tetap. Sementara dalam konteks putusan selah dipandang sebagai putusan yang berada di tengah-tengah proses persidangan yang berjalan. Artinya bahwa tidak dimaknai sebagai putusan yang final, tetapi putusan sementara untuk menunggu beberapa aspek tertentu yang harus dipenuhi dan kemudian dilanjutkan. Saya kira demikian, Mas Yaro. Bapak. Terima kasih, Bapak. Siap. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ada lagi kah, teman-teman? Izin bertanya, Bapak. Monggo.
Nah, terkait adanya putusan sela ini, Pak, apakah bisa berpotensi untuk membuka ruang penyalahgunaan hukum acara, Pak? Jadi untuk mengulur waktu seperti itu, Pak, izin. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mas Muhammad Fajar. Siapa, Pak? Ya, oke. Sebenarnya potensi dalam konteks tertentu, potensi kecurangan itu akan selalu ada, Mas. Saya tidak berani untuk bilang, oh tidak, tidak. Saya tidak berani untuk menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan-kemungkinan itu. Kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada, tetapi kemudian eh, yang kita pahami dalam konteks ilmu hukum putusan selah ini memang satu dimensi, satu keadaan di mana hakim memberikan putusan untuk menilai menilai keberatan dari kuasa hukum dari terdakwa saja. Kalaupun kemudian ini dijadikan sebagai cara tertentu dalam tanda kutip cara yang agak kotor untuk mempermainkan peradilan, wah akan sangat mungkin. Bahkan praktik praktik jual beli pasal, bahkan praktik eh, apa praktik peradilan pidana Indonesia ini eh, dalam suatu perkara tertentu bahkan hakim dapat diintervensi begitu. Meskipun saya dalam konteks keilmuan kita tidak bicara itu, tetapi dalam hal praktis selalu ada kata mungkin, Mas. Begitu, Mas Muhammad Fajar. Oh, siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ada lagi kah, teman-teman? Cukup? Oke, baik teman-teman. Eh, kalau cukup kita lanjut ke pembahasan yang berikut. Eh, Teman-teman yang mungkin baru bergabung, selamat bergabung, tidak masalah, menyesuaikan saja. Saya kira itu untuk putusan selah kita cukupkan dulu, kita masuk lagi ke pembahasan yang berikut tentang pembuktian. Saya siapkan dulu materinya. Oke, kalau tadi putusan selah itu sudah dijelaskan, maka selanjutnya ini yang menjadi penting ketika misalkan putusan selah itu eh, terjadi, konsepnya jelas bahwa ada apa keberatan dari terdakwa atau tim kuasa hukum yang mengakibatkan pada putusan selah. Hakim memberikan putusan di situ apakah menerima atau menolak. Kalau misalnya kemudian menolak, maka pemeriksaan selanjutnya masuk kepada pokok perkara. Nah, konsepnya kali ini kita langsung pada aspek pembuktian. Nah, eh, dalam terminologi hukum pidana Indonesia terkait dengan pembuktian, dalam hukum pidana Indonesia ini sebenarnya dia punya tujuan itu sangat mulia bahwa memang dia mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya atas peristiwa pidana yang terjadi. Nah, ini berbeda secara fundamental dengan perkara perdata yang dia hanya mencari kebenaran formil. Jadi hakim itu dalam konteks pidana itu berkewajiban meyakini berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang bahwa tindak pidana ini benar-benar terjadi dan terdakwa memang bersalah. Nah, proses ini yang kemudian melibatkan penilaian kritis terhadap setiap bukti yang dihadirkan. Mestinya bahwa memang keputusan pengadilan itu didasarkan pada faktor objektif dan bukan asumsi. Itu secara hukum, secara hukum demikian. Dalam konteks tertentu kalau setiap pemberian materi tentang pembuktian ini saya selalu bilang bahwa memang peradilan Indonesia ini pembuktian yang dimaksudkan dalam konsep peradilan pidana di Indonesia ini memang kita hanya membuktikan berdasarkan kebenaran materialnya tentang apa yang dapat dibuktikan berdasarkan perintah undang-undang, apa kata undang-undang. Maka misalnya teman-teman kemarin itu dalam pengerjaan tugas itu memang teman-teman tidak salah sih. Teman-teman menjelaskan 5 jenis alat bukti sah menurut pasal 184 KUHP yang kemudian saya memberikan arahan perubahan karena memang penggunaannya sudah tidak lagi relevan dengan keadaan saat sekarang. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Mari kita bedah satu persatu. Sini.
Mana saya simpan? Oke. Nah, yang pertama, secara umum secara umum bukti itu dipandang sebagai segala sesuatu yang dapat menunjuk, memperjelas, saya ulangi, segala sesuatu yang dapat menunjuk, memperjelas atau meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya. Itu konsep bukti dalam konsep pengertiannya secara umum. Jadi secara sederhana, bukti itu merupakan dasar untuk uh, menunjuk, membuktikan kebenaran atau setidaknya suatu tindak pidana ini yang didakwakan kepada terdakwa ini dapat dibuktikan. Nah, sementara dalam konsep KUHP yang baru ini memang tidak memberikan definisi secara eksplisit tentang bukti, tetapi memang konsep bukti ini tercermin dalam beberapa ketentuan pembuktian pada bab yang ke-15 tentang pembuktian, khususnya pasal 235 itu. Nah, itu terkait bukti. Bagaimana kaitannya dengan alat bukti? Kalau alat bukti jelas. Alat bukti jelas dalam konteks hukum, alat bukti itu dipandang sebagai sarana atau instrumen yang secara sah diakui oleh undang-undang untuk membuktikan suatu tindak pidana dalam persidangan. Kalau dasar hukum berdasarkan ketentuan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 itu ada beberapa itu, ada 8 kalau saya tidak salah sebutkan. Itu yang pertama itu tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti itu sendiri, bukti elektronik, pengamatan hakim, sampai pada yang ke-8 yang juga dimasukkan di dalam KUHP yang baru, itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah, konteks ini yang dapat dijelaskan seperti ini, teman-teman. Saya pandang perlu untuk saya jelaskan satu persatu, misalnya. Bentar, di mana saya simpan materi ini. Oke. Yang pertama itu tentang keterangan saksi. Nah, keterangan saksi itu dipandang sebagai, kalau dalam konteks keterpenuhan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP itu 8 jenis alat bukti yang sah itu tadi, keterangan saksi yang pertama itu merujuk kepada keterangan merujuk kepada informasi yang diberikan oleh seorang di persidangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri atau alam. Ini sama rujukannya dengan konsep KUHP yang lama itu, bahwa keterangan ini digunakan untuk menerangkan terjadinya tindak pidana dan keterlibatan pelaku. Nah, saksi ini kemudian merupakan salah satu alat bukti utama dalam pembuktian pidana. Konsep 235 ayat 1 KUHP yang baru hari ini memang dia menambahkan, tetapi keterangan saksi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya kira teman-teman perlu tahu lebih jelas bahwa saksi dalam terminologi bahasa, saksi itu harus dimaknai sebagai orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri. Apa yang dialami peristiwa pidana atau perbuatan pidana itu harus dia lihat, harus dia dengar, harus dia ketahui, atau mungkin dia alami sendiri. Maka supaya kemudian orang dapat bertindak sebagai saksi, dia harus memenuhi unsur-unsur ini. Memenuhi syarat-syarat ini. Nah, biasanya saksi ini dalam persidangan terkadang itu hakim menolak untuk status seseorang menjadi saksi, manakala dalam beberapa kesempatan dia tidak dapat menunjukkan dirinya sebagai saksi, tidak dapat menunjukkan kapasitas dirinya sebagai saksi. Maka contoh sederhana, misalnya seorang melihat langsung terdakwa melakukan penganiayaan dan memberikan keterangan di persidangan, maka kapasitasnya bisa memenuhi syarat sebagai saksi karena dia melihat sendiri. Dia melihat langsung bahwa memang terdakwa ini melakukan suatu tindakan, katakan penganiayaan misalnya.
seperti itu. Yang kedua, alat bukti yang sah yang berikut dalam ketentuan pasal 235 KUHP itu keterangan ahli. Ingat sebutannya keterangan ahli. Saya beberapa kesempatan bahkan ada pengacara yang juga saya tidak sebutkan namanya, tapi ada pengacara yang menyebut saksi ahli gitu. Menyebut saksi ahli. Saya kira agak sedikit keliru manakala penggunaan istilah saksi ahli, keterangan ahli diganti menjadi saksi ahli. Saksi ya saksi, ahli ya ahli. Saksi belum tentu ahli, saksi belum tentu menjadi ahli begitu. Maka ketika seorang ahli diperhadapkan dalam suatu persidangan, kapasitas dirinya adalah ahli. Maka biasanya ahli itu dipandang sebagai orang yang memberikan pendapat atau pendapat yang diberikan oleh seseorang yang dalam kapasitasnya memiliki keahlian khusus untuk membantu hakim memahami suatu perkara yang memang memerlukan pengetahuan teknis atau ilmiah tertentu. Misalnya kita bergelar sarjana hukum, kemudian dalam beberapa kasus yang memang di luar dari kapasitas kemampuan kita, di luar dari kapasitas kita sebagai praktisi hukum, maka kita membutuhkan orang lain yang memang ahli pada bidangnya, misalnya dokter forensik, dia kemudian dalam beberapa kasus pidana itu dia dimintai keterangannya untuk menjelaskan tentang hasil visum et repertum. Misalnya dalam perkara pembunuhan atau apapun, penganiayaan dan lain sebagainya. Karena memang kita praktisi hukum tidak bisa membaca itu, misalnya hasil visum, scanan dan lain-lain, rekam medis dan lain sebagainya, kita tidak mampu untuk menjelaskan tentang itu. Maka memang diperlukanlah ahli untuk memberikan keterangan terkait dengan keadaan medis itu. Semata-mata teman-teman mahasiswa memang hanya untuk membantu hakim untuk memahami secara utuh perkara yang memang memerlukan pengetahuan itu. Karena saya juga yakin 1000% bahwa hakim dia tidak bisa membaca tentang forensik yang sifatnya medis begitu. Beberapa ketentuan-ketentuan, beberapa hal-hal medis yang memang hanya dapat dijelaskan oleh dokter forensik misalnya. Nah, itu keterangan ahli. Saya kira penjelasannya begitu. Yang berikut, itu surat. Surat dalam konsep 8 jenis alat bukti menurut 235 KUHP yang baru itu dipandang sebagai segala bentuk dokumen tertulis. Ingat teman-teman, segala bentuk dokumen tertulis yang ada hubungannya dengan perkara dan dapat digunakan untuk membuktikan bahwa suatu keadaan atau suatu telah terjadi, membuktikan bahwa ada keadaan atau peristiwa hukum di situ. Jadi surat inilah yang kemudian dipandang sebagai dokumen tertulis yang bisa dipakai sebagai alat bukti untuk menjelaskan tentang perkara yang sedang diperiksa itu. Misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, akta autentik, visum et repertum, berita acara pemeriksaan, laporan hasil audit, surat perjanjian, dan segala macam bentuk surat-surat yang dalam kapasitasnya punya keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan gitu. Sedang diperiksa gitu. Jadi semua surat, semua dokumen tertulis, ya, semua dokumen tertulis. Surat ini merujuk pada dokumen tertulis. Semua dokumen tertulis yang memiliki hubungan dengan perkara itu dapat dipakai sebagai bukti di dalam persidangan. Yang berikut yaitu keterangan terdakwa. Nah, ini penting. Keterangan terdakwa ini juga dimasukkan ke dalam alat bukti, dipandang sebagai alat bukti manakala dilihat di situ bahwa memang keterangan terdakwa ini dipandang sebagai apa yang dinyatakan oleh terdakwa itu sendiri di persidangan mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dalam hal lain yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Contoh sederhana, bahwa pernyataan terdakwa yang mengakui bahwa memang dirinya melakukan suatu perbuatan pidana misalnya. Maka pernyataan terdakwa inilah kemudian dipakai sebagai dasar
dalam konteks untuk membuktikan perkara pidana ini yang sedang diperiksa. Yang berikut itu eh, barang bukti. Dalam konsep yang sederhana, teman-teman, barang bukti ini merupakan alat atau merupakan barang atau alat yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana itu sendiri. Bahwa dalam KUHP yang baru ini disebut bahwa barang bukti sekarang ini kemudian tidak lagi semacam tren penyebutan saja, tetapi dia menjadi alat bukti yang berdiri sendiri begitu. Nah, kalau kita mereduksi pasal 241 KUHP itu barang bukti itu kan dia meliputi alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, objek dari tindak pidana itu sendiri, atau hasil atau aset yang berasal dari tindak pidana. Itu kalau kita mereduksi pasal 241 KUHP. Jadi contohnya pisau misalnya, contoh-contoh. Misalnya pisau yang digunakan untuk menusuk korban. Kemudian kendaraan hasil curian atau uang hasil korupsi. Ini adalah aspek kebendaan yang satu itu adalah barang yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana, sementara kendaraan hasil curian itu juga dipandang sebagai barang bukti, atau uang hasil korupsi juga dipandang sebagai barang bukti, dipandang sebagai barang bukti. Eh, Barang bukti inilah yang kemudian dimasukkan dalam pasal 235 sebagai bagian dari alat bukti itu sendiri. Yang berikut teman-teman, yang keenam itu bukti elektronik. Ini terkesan baru. Nanti kita bahas kok eh, tidak seperti pasal sebelumnya, di dalam itu ada petunjuk. Petunjuk nanti ada pada bagian terakhir, biar saya jelaskan kenapa petunjuk itu kemudian dihilangkan. Eh, Yang keenam itu ada bukti elektronik. Bahwa bukti elektronik ini informasi atau dokumen yang dibuat, dikirim, diterima, disimpan, atau direkam secara elektronik. Sekali lagi teman-teman, bukti elektronik adalah segala bentuk informasi atau dokumen yang dibuat, dikirim, diterima, disimpan, atau direkam secara elektronik dan mempunyai hubungan dengan tindak pidana itu sendiri. Nah, KUHP yang baru ini secara tegas mengakui bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah. Saya kira saya kira pembuat undang-undang ini melihat fenomena bahwa akhir-akhir ini memang kecanggihan teknologi semakin sangat terasa, maka aspek elektronik dalam kapasitas bisa dijadikan sebagai alat bukti, manakala konsep elektronik ini menyimpan beberapa informasi atau dokumen, dalam tanda kutip dokumen elektronik, yang kemudian bisa dipakai untuk memperjelas bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana di situ. Contohnya chat di WhatsApp, email, rekaman CCTV digital, rekaman suara, data transaksi, dan semua hal yang berkaitan dengan dokumen digital, elektronik, dan sebagainya. Saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat bagus yang dimasukkan di dalam KUHP kita yang baru di Undang-Undang Nomor 20 2025 ini. Yang ketujuh itu adalah pengamatan hakim, di mana pengamatan hakim itu dipandang sebagai hasil dari pengamatan langsung oleh hakim terhadap fakta-fakta yang muncul dalam persidangan itu sendiri. Jadi hakim itu juga kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan pengamatan secara langsung. Posisinya berbeda dengan keyakinan hakim, teman-teman. Jadi pengamatan ini dia tidak sama dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu ada pada porsi yang berbeda dengan pengamatan hakim. Nah, pengamatan hakim ini sendiri, teman-teman, kalau merujuk pada pernyataan dari Prof. Edi, itu pengamatan yang dimaksudkan adalah pengamatan hakim yang merupakan fakta yang benar, yang dilihatnya atau diamatinya secara langsung selama proses pemeriksaan perkara. Jadi posisinya tidak sama dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu nanti ada di ujung akhir.
di ujung akhir. Sementara dalam hal pembuktian ini, pengamatan hakim juga dipandang sebagai alat yang bisa membuktikan bahwa ternyata dalam proses peradilan ini, hakim mengamati secara betul bahwa ada fakta-fakta yang benar-benar dilihatnya di dalam dilihat dan diamatinya secara langsung di dalam proses pemeriksaan perkara ini. Jadi contohnya bahwa memang hakim melihat langsung kondisi barang bukti, ekspresi tertentu dari terdakwa, atau memperhatikan rekonstruksi yang dilakukan dalam persidangan itu. Memang teman-teman banyak semacam penolakan ketika pengamatan hakim ini dimasukkan ke dalam konsep alat bukti, karena hakim dalam hal misalnya membaca ekspresi tertentu dari terdakwa ini juga kemudian bermasalah, karena bagi beberapa ahli hukum, menentukan orang sebagai pelaku atau tidak itu tidak tergantung pada ekspresinya, karena berbahaya juga kalau ekspresinya kondisi hatinya lagi tidak bagus, kemudian dia melakukan ekspresi yang lain, kemudian dipandang sebagai sesuatu yang dapat dinilai untuk menjadi dasar dalam memberikan putusan. Tetapi saya kira itu perdebatan selalu ada, ruang perdebatan itu selalu ada. Tetapi apapun itu, memang pengamatan hakim telah dimasukkan ke dalam pasal 235 sebagai bagian dari alat bukti yang sah. Yang berikut itu ada kalimat, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah, kawan-kawan, ketentuan ini merupakan klausul terbuka. Dalam konteks hukum pidana itu disebut sebagai open evidence system, yang memungkinkan penggunaan alat pembuktian lain yang belum secara tegas disebutkan dalam undang-undang, selama didapatkan dengan cara yang sah, yang tidak melawan hukum, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti. Misalnya, contoh, perkembangan teknologi ini kan kemudian di masa depan kita tidak pernah tahu akan seperti apa begitu. Lalu misalnya ada alat bukti baru yang dipandang relevan, dipandang bisa dipakai, tetapi belum ada sekarang. Tetapi misalnya ada alat baru kemudian yang dapat digunakan sebagai alat yang bisa membuktikan tentang sesuatu perbuatan pidana, sepanjang itu tidak menyalahi aturan, maka sepanjang itu dapat dipandang sebagai sesuatu yang sah-sah saja untuk dimasukkan. Jadi sesungguhnya konteks segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diproses secara tidak melawan hukum ini adalah tentang ketentuan atau klausul yang memberikan ruang secara terbuka manakala ada sesuatu yang baru, entah sesuatu itu apa, tetapi ada sesuatu yang baru yang kemudian katakan bisa dipandang sebagai alat yang bisa membantu untuk membuat terang suatu perbuatan pidana ini, dapat menjelaskan tentang peristiwa pidana tertentu, maka sepanjang itu dia dapat dipakai sebagai alat bukti. Nah, saya kira itu beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan pasal 235 itu. Nah, kawan-kawan, tentu kita bertanya, di mana posisi petunjuk? Di mana posisi petunjuk? Kalau rujukannya adalah 184 KUHP yang lama, itu ada keterangan saksi, sama konsepnya. Keterangan ahli, sama konsepnya. Surat, sama konsepnya. Ada satu, petunjuk. Nah, dalam konsep KUHP 184, KUHP yang lama, petunjuk itu kan diartikan sebagai petunjuk itu begini bahasanya. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana atau tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukan berdiri sendiri, tetapi diperoleh dari keterangan saksi, surat, ataupun keterangan terdakwa. Jadi
petunjuk ini dia mereduksi keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Posisinya dalam 184 itu dapat dimaknai sebagai segala bentuk keterangan yang dimiliki untuk menunjuk kepada eh, semakin terangnya penjelasan tentang siapa yang melakukan perbuatan pidana. Maka dalam konsep 235 yang baru, petunjuk ini dihapuskan karena petunjuk ini telah dimasukkan menjadi bagian dari sekian banyak 8 jenis alat bukti ini. Bahkan di poin yang ke-8 disebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian juga dapat dipandang sebagai petunjuk sepanjang segala sesuatu itu dapat dibuktikan dan memberikan penjelasan yang cukup tentang perbuatan pidana yang terjadi. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Berikut, ada yang mau bertanya kah, teman-teman? Izin, Pak. Monggo. Eh, Mohon maaf sebelumnya Bapak, kebetulan setelah ada penjelasan malam ini baru saya paham juga Bapak. Jadi mohon maaf untuk Bapak, Ya, Mas Yaro. terkait tugas 6 saya kemarin Bapak. Saya Ya, udah memuatkan pasal berdasarkan kuhap lama Bapak. Mohon maaf Bapak. Untuk berkenan di sini Bapak, ini saya lagi kerjakan ini Bapak untuk revisi. Apakah bisa lagi dibuka portal untuk mengunggah jawabannya ya Bapak? Izin silakan. Bapak. Mas Yaro, saya belum melihat kembali apakah telah melampaui batas waktu atau tidak. Semisalnya begini teman-teman, semisalnya kalau tugas teman-teman itu dikirimkan di atas dari batas waktu yang diberikan oleh universitas, itu di luar dari kendali saya. Karena saya tidak bisa lagi merubah itu. Karena kami tutor itu hanya menjalankan pelaksanaan tutorial online berdasarkan segala bentuk ketentuan yang telah ditetapkan oleh universitas. Artinya bahwa teman-teman, kalau email pribadi mungkin bisa. Kalau dikirimkan ke email pribadi saya mungkin mungkin bisa saya lihat. Oke lah, masih dapat diberikan beberapa kebijakan untuk bisa memperbaiki nilai dan lain sebagainya. Tetapi kalau dasarnya adalah bukti di dalam sistem e-learning berdasarkan petunjuk yang disampaikan oleh dekan Fakultas Hukum, dekan-dekan kita, itu dijelaskan di situ bahwa memang tugas mahasiswa semuanya sedapat mungkin dikirimkan di sistem e-learning. Kenapa? Karena pada akhirnya teman-teman dari pihak universitas juga akan melakukan yang namanya rekapitulasi pengerjaan tugas mahasiswa, termasuk penilaian kami tutor terhadap mahasiswa. Jadi yang dinilai di situ tidak semata penilaian terhadap tugas mahasiswa, tetapi lebih daripada itu juga terkait tentang bagaimana kami tutor melakukan penilaian terhadap mahasiswa dan memberikan semacam feedback untuk perbaikan dengan beberapa arahan. Maka teman-teman, kalau teman-teman mengirimkan ke email, mungkin secara pribadi saya dapat memberikan penilaian itu. Tetapi akan menjadi bermasalah manakala saya tidak dapat memberikan bukti ketika dimintakan, karena di dalam sistem e-learning itu pihak UT hanya akan menilai berdasarkan rujukan yang ada di dalam sistem e-learning. Maka itulah kenapa kemudian di setiap video sapaan saya pada bagian yang terakhir saya selalu sampaikan agar dapat mengirimkan tugas secepat mungkin sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pihak universitas, karena akan berkaitan juga dengan pelaksanaan penilaian oleh kami tutor. Begitu Mas Yaro. Selebihnya terkait dengan apakah tugas Mas Yaro kemarin bagus, sudah dirubah, sudah diperbaiki sesuai dengan arahan, saya kira cukup baik kok Mas Yaro. Siap, siap salah Bapak, siap salah Bapak. Terima kasih banyak. Eh, saya kira teman-teman itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini, karena beberapa agenda yang sementara menunggu, ada satu dua hal yang harus kami kerjakan di sini. Saya juga punya punya kewajiban untuk tetap harus bertatap muka secara virtual dengan teman-teman agar supaya penjelasan terkait dengan uh,
materi di sesi kelima dan enam ini harus terlaksana, teman-teman. Sekali lagi sebelum nanti kita mengakhiri ini, kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada pertanyaan perlu saya sampaikan, teman-teman mahasiswa silahkan menuliskan nama yang jelas berikut nomor induk mahasiswanya dengan disertakan eh, mata kuliah praktik peradilan pidana dan kelas yang kelas berapa, karena saya ada menggabungkan dua kelas nih. Jadi dituliskan di kolom komentar sehingga menjadi dasar bagi saya untuk melakukan rekapitulasi eh, terkait kehadiran teman-teman dalam pelaksanaan TUEP ini. Sebagai informasi, pelaksanaan TUEP berikutnya itu akan terjadi di tanggal, kalau tidak salah saya di jadwalnya itu tanggal 8 kalau tidak salah. Tetapi kalaupun saya keliru, teman-teman silahkan lihat saja di sistem e-learning karena sudah disematkan di pelaksanaan tutorial webinar yang terakhir, keempat di sesi ke-8 nantinya. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Silahkan kembali lagi sebelum kita menutup pelaksanaan TUEP ini, Pak, teman-teman. izin bertanya, Pak. Monggo, Mbak Ana, silakan. Tapi pertanyaannya tentang tuntutan nggak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak apa-apa, ayo. Itu kan tugas 7 kan tuntutan ya, Pak? Ya, Nah, di surat tuntutan itu kan isinya ada identitas terdakwa, betul. penahanan, terus sama alat buktinya itu kayak keterangan saksi, ahli, terus surat, keterangan terdakwa, barang bukti, Kan sama bagian. analisa yuridisnya. Nah, Nah, kan di kasus posisi yang diberikan sama UT itu isinya cuma narasi ya, Pak. ya. Kayak misalkan penyidik menemukan bukti rekaman, Hmm. terus sama yang ternyata ada pertemuan antara kayak si Hendra Gunawan sama ini Hmm. ke Hotel Jakarta itu, Pak. Betul. Terus kami ditugaskan buat tuntutan pidana itu gimana, Pak? Nyusun surat terus keterangan saksi-saksinya kan nggak ada ya, Pak, sama Baik. ahlinya. Eh, yang pertama, Mbak Ana, yang mau saya sampaikan begini, bahwa sebenarnya pertanyaan Mbak Ana ini lebih tepat nanti di sesi keempat tutorial webinar kita, tapi bukan masalah. Saya kira tidak menjadi masalah juga untuk kita jawab di sini. Tapi Jadi, deadline sesi 7 kan minggu ini, Pak. ya, benar, benar. Saya kira begini konsepnya. Saya tidak bisa mengintervensi dosen pengampuh mata kuliah praktik peradilan pidana karena itu memang dibuatkan oleh teman-teman pihak UT. Tetapi dari pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Dekan dalam proses pelaksanaan tuton kali ini, bahwa memang teman-teman mahasiswa juga diberikan ruang kebebasan untuk berkreasi di situ. Kan tujuan dari dibuatkan soal itu adalah tentang bagaimana teman-teman berdasarkan rujukan kasus itu silahkan dikembangkan untuk memenuhi beberapa syarat itu, beberapa syarat alat bukti dan lain sebagainya, penjelasan-penjelasan lainnya, termasuk yang tadi Mbak Ana sebutkan di situ, silahkan dikembangkan sepanjang itu bisa dimaknai supaya sepanjang bisa bisa menjawab pertanyaan, termasuk juga Mbak Ana dapat berkreasi untuk menuliskan apapun yang berkaitan dengan konsep itu, Mbak Ana. Jadi secara pribadi saya tidak bisa bilang, oh itu tidak. Silakan dibuat tambahannya, silakan. Boleh mengarang berarti ya, Pak? Boleh, sebenarnya boleh sepanjang tujuannya adalah menjelaskan bahwa contoh tuntutan seperti ini loh. Gitu, Mbak Ana. Siap. Karena kebetulan job saya juga bikin tuntutan sama dakwaan sih, Oh, Pak. ya. Makanya bingung, Pak, mau bikin tuntutannya. Begitu, Mbak Ana. Jadi silakan kok, silakan. Kalau saya dosen yang agak sedikit demokratis, jadi ya teman-teman kalau mau mau buat agak lebih wow, ditambahkan sepanjang itu dapat dapat memberikan penjelasan bahwa tuntutan yang saya buat itu konsepnya seperti ini, Pak. So, maka tidak masalah. Diberi. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, Mbak Ana, terima kasih kembali. Mantap revisinya, bagus. Mbak Yeni, bagus juga kok revisinya. Oke, saya kira beberapa teman-teman semuanya punya ini kok, punya revisi yang bagus-bagus. Ya, Pak. Oke, saya kira itu saja teman-teman. Kalau masih ada yang mau bertanya, monggo. Kalau tidak, saya ingatkan sekali lagi untuk, Izin Bapak, oke, monggo. izin bertanya Bapak. Tadi kan, Silakan. maaf Pak, saya lagi di pinggir jalan soalnya masih Oh, ya. perjalanan pulang. Silakan. Ya.
Izin bertanya Bapak, tadi kan ada menyinggung tentang kita alat bukti rekaman, seperti rekaman elektronik seperti itu Bapak. Nah, Untuk menjadi alat bukti, apakah dia perlu uji forensik Bapak? Atau cukup memang dia berkaitan dengan kasus itu bisa jadi barang bukti? Atau memang harus ada uji? Gitu Bapak, izin. terima kasih Mbak Virgi. Ini sebenarnya segala bentuk penjelasannya sama seperti yang tadi ditanyakan, bahwa segala kemungkinan itu ada. Bahwa apakah kemudian secara forensik elektronik, forensik apa istilahnya, forensik apa digital forensik itu bisa digunakan? Mau mungkin saja, sepanjang itu bisa menjelaskan bahwa bukti bukti digital itu valid, sah, maka bukti apa forensik digital tidak diperlukan juga tidak masalah. Tetapi apabila memang dibutuhkan digital forensik untuk membuktikan kapasitas pembuktiannya menjadi jelas, maka itu menjadi benar untuk dipakai, Mbak Virgi. Bisa juga dipakai. Jadi Izin. konsepnya Mbak Virgi, segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan bahwa alat bukti itu dapat menjadi sah, pakailah. Gitu. Demikian Mbak Virgi. Mbak Virgi cukup? Saya masih Uji menunggu. digital forensik. Ya, Mbak Virgi, mohon maaf saya dengarnya sepintas, sepotong. Izin Bapak, izin. Kalau Siap. misalnya berarti dengan barang bukti itu tidak perlu wajib harus digital forensik untuk menjadi barang bukti, tidak perlu berarti ya Bapak. Bagi saya tidak perlu, tidak wajib sepanjang kapasitas pembuktian, kapasitas alat buktinya dapat diukur, dapat diterima. Konsepnya adalah soal apakah alat bukti tersebut dapat diterima dalam peradilan atau tidak. Kalau alat bukti itu dalam dalam peradilan oleh hakim diterima sebagai alat bukti, maka sepanjang itu tidak perlu diperlukan alat lain untuk membuktikan apakah valid atau tidak valid alat bukti. Tetapi tetapi misalnya kemudian alat bukti itu harus divalidasi, maka forensik digital diperlukan sepanjang bisa membuktikan bahwa alat bukti ini adalah valid, maka silahkan dipakai. Gitu loh Mbak Virgi, maksud saya. Baik, baik. Siap Bapak, mengerti Bapak. Terima kasih Terima Bapak. kasih kembali Mbak Virgi. Luar biasa. Masih adakah teman-teman? Cukup? Baik. Satu pertanyaan, Pak. Monggo silakan. Nah, ini Pak, berarti kalau dalam pembuktian pidana ini yang memikul beban pembuktian itu kan lebih ke penuntut umumnya, Pak, ya, Betul. dalam hal ini. Nah, apakah dalam hal ini bisa dialihkan ke terdakwa, Pak? Jadi seolah terdakwa yang disuruh untuk membuktikan kesalahan dirinya, seperti itu, Bapak. Kalau rujukannya adalah pasal 235, maka memang dalam konsep praktik peradilan pidana Indonesia yang mempunyai tugas untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam konsep material adalah jaksa. Maka tugas untuk membuktikannya ada pada jaksa, tidak bisa dilempar kepada terdakwa. Tetapi bukan tidak mungkin manakala terdakwa apa, memberikan kesaksian bahwa memang dia adalah pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung dia mempermudah kerja jaksa. Itu kan konsep sederhananya demikian, Mas. Nah, Cukup, Mas Muhammad Fajar? Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih untuk pertanyaannya, teman-teman. Oke, kalau sudah tidak ada lagi di ujung akhir pertemuan kita, sekali lagi saya ingatkan teman-teman mahasiswa agar tugas di sesi ke-7 dan sesi ke-8 dikerjakan sebaik mungkin. Pastikan teman-teman mengirimkan tugas tidak pada last minute, sehingga apabila ada arahan perbaikan, teman-teman boleh mengerjakannya kembali, kemudian mengirim kembali ke sistem e-learning. Mohon maaf, misalnya dalam proses ini juga ada beberapa hal yang mungkin tidak berkenan bagi teman-teman mahasiswa, agar saya dimaafkan, tetapi jauh lebih daripada itu, sekali lagi, saya hanya berupaya untuk memberikan arahan secara akademik demi perbaikan dan demi penilaian yang baik untuk teman-teman mahasiswa. Saya kira itu beberapa hal yang dapat
saya sampaikan. Kurang lebih mohon saya dimaafkan. Sekali lagi, teman-teman silahkan menuliskan nama, berikut nomor induk mahasiswanya, dan kelasnya di kolom komentar agar menjadi bahan bagi saya untuk melakukan rekapitulasi untuk pengisian kehadiran teman-teman di daftar kehadiran teman-teman pada sesi ketiga tutorial webinar ini. Jika sudah, maka ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita bertemu kembali di tutorial webinar yang keempat di sesi ke-8 nanti minggu depan. Kalau tidak salah di tanggal 8, kalaupun saya keliru menyebut tanggal, teman-teman silahkan nanti lihat saja di sistem e-learning karena saya sudah sematkan di situ. Terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.